Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Oktavianingsi. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Sebelum kita mendalami materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi. Jadi di sini ada dua buah himpunan. Sini teman-teman bisa lihat, di sini ada himpunan A, ada himpunan B, ya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau himpunan A ini terletak di sebelah kiri, himpunan B terletak di sebelah kanan. Kemudian, yang panah-panah ini maksudnya apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan kepada kalian semua. Ada yang namanya domain. Domain ini adalah daerah asal, di mana daerah asal itu terletak di sebelah kiri. Nah, daerah asal itu adalah si himpunan A ini, teman-teman. Jadi, domain ini terdiri dari A, B, C, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan atau daerah lawan, terletak di sebelah kanan atau himpunan B ini. Nah, ini himpunan B-nya yaitu terdiri dari X, Y, Z. Berarti kalau kodomain ini yang di sebelah kanan ini berarti 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ada yang namanya range atau daerah hasil. Daerah hasil itu terletak di sebelah kanan tapi yang ditanda panahin, teman-teman. Berarti kalau range dari sini itu adalah X dan Y karena panahnya mengarah ke titik X dan Y. Kemudian daerah hasil atau range yang sebelah sini itu terdiri dari 2, 3, dan 4. 5 enggak ya karena tidak dipanahin atau tidak dipilih. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap dua himpunan dihubungkan, maka terjadi hubungan atau relasi antara kedua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi. Jika setiap anggota A dipasangkan hanya satu kali ke himpunan B. Artinya di himpunan A ini tidak boleh kosong, teman-teman. Ya, tapi yang di sebelah sini boleh kosong. Itu yang disebut sebagai fungsi, gitu ya. Oke. Di sini Ibu punya hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan latihan soal berikut. Nah, yang pertama, hal yang harus kalian perhatikan, ketika kalian menemukan suatu fungsi ya, yang ada fx-nya doang itu fungsi, maka jawabannya atau mencari kodomain, kemudian domain dan range-nya itu langsung aja ke X anggota bilangan real. Jadi ini dibacanya adalah X anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, ketika kamu menemukan suatu fungsi, bentuknya itu adalah pecahan ya teman-teman ya. Pecahan seperti ini, A per B. Nah, teman-teman akan ada beberapa syarat. Nah, syaratnya yaitu GX-nya atau bagian penyebutnya atau bagian bawahnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman memiliki fungsinya dalam bentuk akar, maka akan ada syarat yaitu fx-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat, ketika teman-teman memiliki fungsi pecahan yang bawahnya itu ada atau terdapat bentuk akar, maka syaratnya menjadi GX lebih besar dari 0. Nah, ini tidak ada sama dengannya ya teman-teman ya. Nanti apa perbandingannya, apa perbedaannya, nanti kita akan coba jelaskan ke dalam praktik, ke dalam soal yang ada yang kita bahas hari ini. Kemudian soal kelima. Soal kelima itu ketika teman-teman menemukan soal dalam bentuk pecahan yang dimana soal pecahan tersebut berupa bentuk akar, maka akan ada beberapa syarat dan ketentuan. Di mana nanti ada fx lebih besar dari atau sama dengan 0, gx lebih besar dari atau sama dengan 0, dan yang terakhir adalah GX tidak sama dengan 0. Intinya nanti kita melakukan pembuat 0. Otomatis menggunakan garis bilangan, gitu ya. Oke, kemudian di sini terdapat latihan soal yang nantinya akan kita kerjakan secara bersama-sama. Akan ada 6 soal dengan bentuk yang berbeda. Untuk itu harap diperhatikan dengan seksama dan ikuti step by step-nya. Untuk itu, soal yang pertama.
Tentukan domain, kodomain, dan range dari soal berikut. Ada fx sama dengan 4x dikurang 5. Kita akan coba cari domainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini seperti cara di nomor 1, di mana dia tidak ada bentuk pecahan, tidak ada bentuk akar juga di dalam fx ini, dan tidak ada batasnya. Berarti teman-teman akan bisa langsung saja tulis domainnya, yaitu x, di mana X anggota bilangan real gitu ya teman-teman ya. Gitu, karena di dalam fungsi ini ya, teman-teman tidak menemukan syarat. Nah, tidak bentuk akar, tidak bentuk pecahan, berarti domainnya bisa tulis seperti ini. Kebetulan kodomainnya juga sama, karena di dalam kodomain ini, di dalam fungsi ini tidak ada batasannya. Kemudian yang terakhir itu ada range. Nah, range didapat dari fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini adalah fungsi yang sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya lebih jelas lagi penjelasan tentang fungsi inverse. Nah, di sini fungsi inverse-nya kita harus menyimpulkan atau mengganti fx ini menjadi y sama dengan. Kemudian ini kita tukar di ruas yang tadinya semula di ruas kanan jadi ruas sebelah kiri, yang kiri jadi sebelah kanan. Pokoknya di dalam fungsi inverse itu kita harus jadikan dia menjadi x sama dengan. Berarti, nah di sini ya, berarti yang negatif 5 ini pindahkan ruas teman-teman ke kanan. Jadilah 4x sama dengan y ditambah 5. Karena 4x berarti 4 kali x, perkalian berarti pindah ruasnya jadi pembagian. Jadilah x sama dengan y ditambah 5 dibagi 4. Maka fungsi inverse-nya kita harus nyatakan dia ke dalam variabel x. Maka hasil terakhirnya adalah x ditambah 5 dibagi 4. Oke, karena pada hasil inverse penyebut tidak ada variabel atau akar nih di bagian bawah ini tidak ada variabel. Nah, ketika yang bagian penyebut ini tidak ada variabel atau akar, maka range-nya langsung dapat kita tulis seperti ini teman-teman. Y, di mana Y anggota bilangan real. Jadi untuk soal nomor 1 kurang lebih seperti itu. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Lagi-lagi karena di dalam soal nomor 2 ini tidak terdapat bentuk akar dan tidak terdapat bentuk pecahan, maka domainnya akan bisa langsung teman-teman tulis x di mana x anggota bilangan real gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kodomainnya juga sama karena di dalam fungsi ini, teman-teman, tidak terdapat batasan gitu ya. Jadi jawabannya masih sama, x di mana x anggota bilangan real. Kemudian untuk menentukan range di sini menggunakan fungsi inverse di mana kita buat bentuknya menjadi y sama dengan ya. Di sini fx itu kan senilai dengan y teman-teman. Jadi fungsinya kita bisa simbolkan sebagai y. Kemudian kita tukar karena kita mau buat dia menjadi y sama dengan. Jadi x kuadrat dikurang 9 sama dengan y. Kemudian negatif 9 ini kita pindahkan ruas. Jadilah x kuadrat sama dengan y ditambah 9. Oke, karena kita mau membuat persamaan berikut menjadi x sama dengan, maka karena ada kuadratnya, kita akarkan ke masing-masing ruas. Nah, kalau akar ketemu kuadrat itu akan habis teman-teman, bisa dicoret ya menjadi x sama dengan akar y ditambah 9. Nah, di sini udah jadi x sama dengan, maka hasil inverse-nya yaitu sama dengan akar x ditambah 9. Karena pada inverse terdapat akar, maka akan terdapat syarat juga teman-teman, di mana ketika kamu punya akar fx, maka syaratnya akan menjadi fx lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti kita ambil yang ini di bagian ini ya teman-teman ya, di mana y ditambah 9 lebih besar dari atau sama dengan 0, 9-nya pindahkan ruas. Nah, jadilah
Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 9. Nah, di sini kita jadikan ini sebagai daerah hasilnya. Jadi daerah hasilnya Y di mana Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 9, Y anggota bilangan real. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih. Oke, next kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini ada bentuk kuadrat juga ya, sama ya. Di mana fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Nah, di sini kita cari yang namanya domainnya dulu. Nah, karena di sini tidak berbentuk pecahan, tidak berbentuk akar, dan tidak ada batas, maka domainnya langsung kita bisa tulis x di mana x anggota bilangan real gitu ya. Sama, kodomainnya juga sama karena dia tidak memiliki batas, kita bisa langsung tuliskan x di mana x anggota bilangan real. Kemudian range-nya, nah di sini kita menggunakan kuadrat sempurna untuk menentukan daerah hasilnya. Seperti apa kuadrat sempurna? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah dijadikan bentuk y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman. Dapat dari mana? Negatif 4. Nah, negatif 4 itu didapat dari sini nih. Kita ambil di sini, negatif 8 kita bagi 2. Nah, negatif 8 kita bagi 2 itu adalah negatif 4 ya teman-teman gitu. Nah, kemudian, di sini dikurang ini adalah rumusnya. Nah, 4 ini kita ambil dari di sini teman-teman. Nah, 4 ini kita bisa ambil dari sini. Nah, berarti kalau di sini 3 berarti mengikuti ya. Kemudian 15 ini didapat dari sini teman-teman. 15. Nah, gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan Ibu di sini punya soal bentuknya misalkan negatif 10x, berarti negatif 10-nya dibagi 2, ditaruh sini, berarti negatif 5 gitu ya. Dikurang, berarti 5 kuadrat. Nah, di sini jadilah Y sama dengan X dikurang 4 dikuadratkan, dikurang 4 kuadrat ditambah 15. Nah, di sini kita jabarkan dulu nilai dari 4 kuadrat. Jadilah Y sama dengan X dikurang 4 dikuadratkan, dikurang 16 ditambah 15. Nah, di sini kita operasikan bentuknya menjadi Y sama dengan X dikurang 4 dikuadratkan, dikurang 1 gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kurang 1 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadilah Y ditambah 1 sama dengan X dikurang 4 dikuadratkan. Karena di sini bentuknya kuadrat, maka untuk kita menghilangkan kuadrat berikut, kita kalikan. Dia masing-masing ruas kita kalikan dengan akar. Ini kita bisa coret, jadilah bentuknya akar Y ditambah 1 sama dengan X dikurang 4. Nah, ini kita tukar dulu bentuknya. Nah, jadi seperti ini. Kita soalnya butuh dia persamaannya menjadi X sama dengan. Berarti X sama dengan Y, akar Y ditambah 1 ditambah 4. Atau fungsi inversnya menjadi akar X tambah 1 ditambah 4. Nah, karena pada inverse ini terdapat akar, teman-teman nih, akar, maka akan ada syaratnya, yaitu di mana kita ambil yang ini, Y ditambah 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti satunya kita pindah ruaskan, Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Berarti ini kita gunakan sebagai range-nya atau daerah hasilnya, di mana Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 1, Y anggota bilangan real. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next kita ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurang 6. Kita cari domainnya dulu. Nah, untuk fungsi ini, teman-teman bisa lihat fungsinya ini berbentuk pecahan. Otomatis akan ada syaratnya kalau fungsinya itu berbentuk pecahan. Syaratnya apa? Ketika fungsinya itu berbentuk pecahan, maka dia harus kita buat menjadi Gx tidak sama dengan 0. Berarti Gx itu yang bagian bawah ya teman-teman ya. Berarti 3x dikurang 6 tidak sama dengan 0. Negatif 6-nya kita bisa pindahkan ruas menjadi 3x tidak sama dengan 6. Maka x-nya tidak sama dengan 6 dibagi 3, maka x tidak sama dengan 2. Gitu ya, berarti
X tidak sama dengan 2 ini adalah domainnya. X di mana X tidak sama dengan 2, X anggota bilangan real. Gitu. Untuk kodomainnya karena dia tidak memiliki batasan, maka jawabannya X di mana X anggota bilangan real gitu ya. Untuk menjawab range, kita gunakan fungsi inverse, di mana fungsi inverse-nya itu ketika teman-teman menemukan fungsinya bentuknya pecahan ya, ada semulanya fungsinya itu adalah AX tambah B dibagi CX tambah D ya, maka akan ada cara cepatnya untuk menentukan fungsi inverse-nya, yaitu negatif DX ditambah B dibagi CX dikurang A. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih, ini posisi A, ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D gitu ya. Nah, ketika kita memiliki fungsi, berarti kan kita bisa katakan A-nya itu adalah 2 gitu ya, B-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah 3, D-nya itu adalah berapa teman-teman? Negatif 6, betul. Tanda yang di depan bilangan itu diikut sertakan teman-teman. Nah, baru kita bisa masukkan atau substitusi ke dalam rumus ini. Ya, jadi gini, negatif DX, berarti D-nya kan negatif 6X ditambah B, B-nya 1 dibagi C-nya 3X dikurang 2, gitu ya. Ini negatif kali negatif positif, jadi fungsi inverse-nya adalah 6X ditambah 1 dibagi 3X dikurang 2. Karena pada hasil inverse penyebutnya terdapat variabel, nih penyebutnya itu bagian bawah terdapat variabel, maka akan ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu 3X dikurang 2 tidak sama dengan 0, maka 3X tidak sama dengan 2, X tidak sama dengan 2/3. Nah, ini untuk kita gunakan sebagai daerah hasilnya. Maka, Y di mana Y tidak sama dengan 2/3, maka Y anggota bilangan real. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, soal kelima. Soal kelima di sini fungsinya fx sama dengan akar 3x ditambah 9. Nah, di sini ada fungsi yang dinyatakan dalam akar gitu ya. Berarti akan ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya berarti akar fx akan menjadi fx lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti fx-nya itu yang dalam ini ya teman-teman ya. Berarti 3x ditambah 9 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, 9-nya kita bisa pindah ruaskan. Jadilah 3x lebih besar dari atau sama dengan negatif 9. Maka x-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Ini berarti kita gunakan sebagai domainnya. Di mana hasilnya X di mana X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3, X anggota bilangan real gitu ya. Untuk kodomainnya masih sama karena dia tidak memiliki batasan, di mana X anggota bilangan real gitu. Kemudian untuk mencari range-nya dilakukanlah menggunakan fungsi inverse, di mana fungsi inverse-nya kita nyatakan dulu. Kita ganti simbol fx menjadi y sama dengan, berarti y sama dengan akar 3x ditambah 9. Karena di sini dinyatakan dalam akar, karena kita ingin menghilangkan akarnya, maka kita harus mengkuadratkan masing-masing ruas. Ibu ingatkan kalau kita ketemu akar terus ada kuadrat, berarti itu bisa dihilangkan teman-teman ya. Kita bisa coret gitu ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi y kuadrat sama dengan 3x ditambah 9. Nah, ini bisa kita tukar. Nah, kita bisa tukar seperti ini. Kita mau cari menjadi x sama dengan. Nah, ini berarti pindahkan ruas. Jadilah 3x sama dengan y kuadrat dikurang 9. Karena ini adalah 3 kali x. Kalau perkalian berarti pindah ruasnya jadi pembagian. Maka hasilnya menjadi x sama dengan y kuadrat dikurang 9 dibagi 3. Maka fungsi inverse-nya kita nyatakan dalam bentuk x, maka kita ubah variabelnya menjadi variabel y menjadi variabel x. X kuadrat dikurang 9 dibagi 3. Oke, karena pada hasil inverse-nya tersebut penyebutnya nih tidak ada akar atau tidak ada variabel, maka range-nya
bisa langsung kita tulis seperti ini. Y di mana Y anggota bilangan real. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, next semoga bisa dipahami. Kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Oke, ke soal nomor 6 ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas, di mana fx sama dengan akar x dikurang 3 dibagi x ditambah 4. Oke, nah kalau misalkan fungsinya itu berupa pecahan dan akar, maka akan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, yaitu ada fx dan gx lebih besar dari atau sama dengan 0, artinya nanti kita melakukan pembuat 0, dan syarat yang terakhir adalah gx tidak sama dengan 0, gitu ya. Untuk syarat yang pertama, Ibu mau hitung yang ini dulu. Yang gx tidak sama dengan 0. Berarti gx itu kan yang bawah ya, yang bagian penyebut ini ya teman-teman ya. Di mana gx tidak sama dengan 0, maka x ditambah 4 tidak sama dengan 0. Ini pindahkan ruas, berarti x tidak sama dengan negatif 4 gitu ya. Kemudian, kita lakukan pembuat 0, di mana fx lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti fx itu yang bagian atas. Berarti x dikurang 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini kita pindahkan ruas, berarti x lebih besar dari atau sama dengan 3, gitu ya. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, gx lebih besar dari atau sama dengan 0, berarti gx masih sama yang tadi yang bawah, yang bagian penyebut. Berarti x ditambah 4 lebih besar dari atau sama dengan 0, x lebih besar dari atau sama dengan negatif 4. Kemudian kita buatlah garis pembilang, di mana kita buatnya yang ini ya, yang 3 sama negatif 4 teman-teman. Berarti sebelah sini kita buatlah dia negatif 4, di sini kita buat 3. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Tadi kan kita punya syarat bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 4. Sedangkan di sini ada negatif 4 nih kita nih. Maka di sini kita bisa tuliskan dia menjadi bulatan kosong. Nanti apa hubungannya? Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, kalau bulatan kosong, nanti berarti tidak ada sama dengannya. Nah, di sini kalau 3, kan di sini 3-nya lebih besar dari atau sama dengan x-nya lebih besar dari atau sama dengan 3. Berarti di sini dia ada atau kita bisa buat dia menjadi bulatan penuh gitu ya. Kemudian kita tentukan nanti himpunannya mau ke arah mana. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Ibu sekarang tanya, kalau di antara bilangan negatif 4 sampai ke 3 itu bilangannya ada berapa aja teman-teman? Berarti kan di sini ada negatif 3 gitu ya. Ada negatif 2, ada negatif 1, ada 0, 1, 2 gitu ya. Nah, di sini Ibu ambil bilangan 0 untuk uji coba titik gitu teman-teman. Jadi untuk uji coba titik Ibu pakai bilangan yang 0 supaya mempermudah kita ya. Berarti di sini kan di antara bilangan negatif 4 sama 3 ini kan ada 0 ya. Nah, 0 ini kita uji ke dalam bentuk pecahan. Pecahannya berarti di sini kan ada x dikurang 3 gitu ya. Dibagi x ditambah 4. Kalau kita substitusi ke pecahan ini, x-nya kita ganti 0, berarti kan 0 dikurang 3. Berarti kan hasilnya negatif ya teman-teman ya. Terus dibagi 0 ditambah 4, hasilnya positif. Nah, negatif bagi positif itu adalah negatif. Nah, kalau kita sudah ketemu satu tanda seperti ini, berarti sampingnya itu adalah lawannya teman-teman. Berarti di sini bagian kiri sampingnya itu adalah positif, bagian sebelah kanan juga positif. Sekarang himpunannya kita arahnya kemana? Arahnya itu ke positif, karena di sini pembuat 0 kita adalah lebih besar, berarti ke arah positif. Nah, berarti gini teman-teman. Nah, ke arah positif. Maka di sini himpunannya. Nah, gitu. Ke arah positif. Nah, maka himpunan atau domainnya nanti di sini x kurang dari negatif 4 atau x lebih besar dari atau sama dengan 3. Kenapa ini lebih kecil? Karena dia himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu tidak ada sama dengannya di bawah. Kalau bulatan penuh ya, bulatan penuh itu ada sama dengannya. Jadi x lebih besar dari atau sama dengan 0. Di sini kenapa ada kata-kata atau? Karena dia terletak di antara
ya, di antara bilangan negatif 4 dan 3 gitu teman-teman. Oke, kalau kodomainnya sama ya, karena dia tidak memiliki batasan. Sekarang kita cari range-nya, yaitu menggunakan fungsi inverse, di mana bentuknya menjadi Y sama dengan akar X dikurang 3 dibagi X ditambah 4. Karena di sini bentuknya dalam akar, berarti harus kita kuadratkan untuk menghilangkan akar tersebut. Akar kalau ketemu kuadrat itu bisa dicoret, bentuknya menjadi Y kuadrat sama dengan X dikurang 3 dibagi X ditambah 4. Nah, ini kita bisa kali silang teman-teman, di mana nanti Y kuadrat dikali X ditambah 4 sama dengan X dikurang 3. Nah, kemudian ini bisa kita kali pelangi, di mana Y kuadrat dikali X itu adalah XY kuadrat, Y kuadrat dikali 4 itu adalah 4Y kuadrat sama dengan X dikurang 3. Sekarang kita kelompokkan yang X ini kita rubah dia ke ruas sebelah kiri. Nah, yang 4Y kuadrat ini kita pindahkan dia ke ruas sebelah kanan. Supaya apa? Supaya nanti kita akan bisa memfaktorkan gitu. Supaya kita bisa membuat bentuknya menjadi X sama dengan gitu teman-teman. Karena di sini ada X, berarti X-nya bisa dikeluarin bentuknya. Tinggal Y kuadrat, di sini kan Y kuadrat dikurang 1. Sama dengan negatif 3 dikurang 4Y kuadrat. Karena di sini bentuknya perkalian, di sini kan berarti X dikali Y kuadrat dikurang 1. Berarti kalau pindah ruasnya menjadi pembagian teman-teman ya. Berarti di sini bentuk inverse-nya menjadi negatif 3 dikurang 4x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 1 gitu ya. Karena pada hasil inverse penyebut terdapat variabel, nah ini ada variabel x kan, maka ada syaratnya, yaitu gx tidak sama dengan 0. Berarti kita ambil yang ini teman-teman, di mana y kuadrat dikurang 1 tidak sama dengan 0. Karena bentuknya kuadrat, pasti harus kita faktorkan. Nah, untuk cara memfaktorkan itu sudah Ibu bahas juga di video selanjutnya. Nanti akan Ibu taruh dan Ibu letakkan di bagian deskripsi supaya teman-teman bisa memahami dulu bagaimana cara memfaktorkan gitu ya. Setelah difaktorkan di sini hasilnya Y ditambah 1 dikali Y dikurang 1 tidak sama dengan 0. Kalau di sini bentuknya positif, maka hasilnya negatif. Kalau di sini negatif, maka hasilnya positif. Jadi ini kita jadikan dia sebagai nilai range atau nilai dari daerah hasil. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan untuk domainnya yang tadi sudah kita bahas. Yang sudah kita bahas di sini berarti ya teman-teman. Nah, bentar. Di sini berarti domainnya yang ini teman-teman. Nah, ya di mana X kurang dari negatif 4 atau nah ini adalah simbol atau dalam tanda matematika X lebih besar dari atau sama dengan 3, X anggota bilangan real. Kemudian kodomainnya sama karena dia tidak memiliki batas. Yang terakhir adalah range. Nah, range-nya itu yang ini teman-teman ya. Di mana jawabannya Y di mana Y tidak sama dengan negatif 1 atau Y tidak sama dengan 1, Y anggota bilangan real. Jadi seperti itu pembahasan kita pada hari ini. Semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami. Teman-teman nanti bisa mengulang lagi materinya kalau teman-teman dirasa masih ada yang bingung gitu ya. Untuk itu sekian pemaparan dari saya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman mau bertanya, di sini sudah Ibu cantumkan alamat email Ibu di rini.oktavianingsi@gmail.com atau teman-teman nanti ingin bertanya melalui Instagram, di sini juga sudah Ibu letakkan Instagram Ibu yaitu Rini Oktavianingsi dan Instagram bimbel Ibu delwin_bimbel. Oke, semoga sekali lagi semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.